antaramu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya saja ada di antara kamu yang menutup pintu, sehingga kamu tidak menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak berkenan kepadamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku juga tidak sudi menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbit matahari sampai pada terbenamnya, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Di setiap tempat akan dipersembahkan dupa bagi namaku, dan juga kurban sajian yang tahir, sebab besarlah namaku di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar, dan makanan yang ada di situ boleh diremehkan. Kamu berkata, lihat, ini menyusahkan saja, dan kamu mencibir aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang rampasan, Binatang yang timpang dan yang sakit, itulah yang kamu bawa sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? Firman Tuhan. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya dan telah menazarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, saya sangat bersyukur sekali ketika memasuki gereja ini, kami melihat ada bunga yang berwarna-warni di meja altar ini. Saya bukan mau tes penglihatan kita apakah masih bagus, warna apa yang ada di meja ini, tapi kami mau mengatakan seperti ini. Apakah kita mengerti mengapa Tuhan menciptakan bunga ini dengan berbagai warna? Ada warna ungu, ada warna pink, ada warna kuning, ada warna hijau, ada warna putih. Warna-warna itu simbol Tuhan menciptakan segala tumbuh-tumbuhan itu beraneka ragam. Tuhan menciptakan seluruh yang sudah diciptakannya di dunia ini itu berbagai rupa dan bentuk. Dan semua yang berbagai itu, yang berbeda-beda itu dikumpulkan untuk dipersembahkan di meja altar. Saya mau tanya sama kita, adakah yang melihat bunga-bunga ini tidak indah? Semua melihat keindahan bunga ini. Makanya kita bersyukur. Coba lihat di samping kiri kita, siapa yang pakai baju kuning? Siapa yang pakai baju pink? Siapa yang pakai baju putih? Siapa yang pakai baju hijau? Siapa yang pakai baju ungu? Itu menggambarkan suasana hati. Hati yang bagaimana? Hati yang sedang mekar, berwarna, dan penuh dengan pengharapan. Kalau kita mau telusuri dalam studi ataupun bidang keilmuan psikologi, warna itu bisa mewakili, bisa menggambarkan bagaimana suasana hati dari setiap orang. Jadi saya bisa tahu kenapa Inang Boru Sinurat pakai baju pink, saya bisa tahu isi hatinya.
Saya bisa tahu inang yang pakai baju kuning, meskipun dia pakai masker, saya bisa tahu gimana hatinya. Kenapa? Karena warna itu ciri yang kelihatan, tanda yang kelihatan. Maka orang tidak bisa menutupi tanda yang kelihatan itu dari apa yang ditampilkan oleh dirinya. Tapi emang pendeta kan orang bisa berbohong, orang bisa menipu. Orang bisa menutupi isi hatinya, pura-pura baik, pura-pura happy, pura-pura bahagia, tapi hatinya hancur dan hatinya sudah tidak lagi bisa menikmati hidup dengan penuh sukacita. Ada yang begitu? Ada. Banyak atau sedikit emang pendeta? Banyak. Dan itu terjadi bukan hanya sekarang. Itu terjadi ketika umat Tuhan di tahun 400 sebelum Masehi, setelah Raja Kores memulangkan mereka dari Babel ke Yerusalem. Bukannya senang, bukannya gembira, bukannya bersukacita, tapi mereka seperti dalam kondisi yang hopeless, skeptis, pesimis. Kenapa? Karena mereka nggak punya gairah tentang keselamatan hidup. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Kerohanian mereka itu seperti mengalami satu kondisi yang stuck atau mundur. Slide berikutnya, kita mau tahu apa yang terjadi rupanya pada waktu itu. Dari mana kita bisa tahu terjadi kemunduran rohani? Tidak ada semangat hidup, padahal sudah dibebaskan. Tidak ada harapan, padahal mereka sudah dikembalikan ke kampung halaman. Ini tanda-tanda satu pandangan yang skeptis, pandangan yang pesimis, pandangan yang tidak lagi bisa menikmati kehidupan ini. Apa yang bisa kita ketahui? Ternyata kita bisa lihat itu pada pasal yang pertama. Mereka meragukan kasih dan keadilan Tuhan. Di mana Tuhan buktinya Engkau mengasihi kami? Kau kasihi Yakub tapi kau benci Esau. Mereka menuntut keadilan Tuhan dan kasih Tuhan. Kau bilang kami adalah umat kepunyaanmu, tapi kenapa kau biarkan kami menderita dalam pembuangan? Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan itu menggambarkan tentang mereka sudah tidak percaya lagi dengan firman Tuhan. Mereka acuh tak acuh, bahkan ceroboh dalam beribadah. Mereka tidak taat pada perjanjian yang sudah diwariskan oleh Allah kepada Abraham, Ishak, Yakub. Dan juga mereka tidak setia dalam pernikahan. Kenapa? Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka mengawini perempuan-perempuan yang tidak mengenal Allah. Bahkan yang paling Tuhan bilang terkutuk, mereka dan para imamnya melegalkan persembahan yang cacat di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan begitu murka di ayat 7 sampai 14. Apa yang dilakukan mereka? Mereka bawa persembahan yang cacat. Mereka bawa persembahan yang cemar. Mereka bawa segala sesuatu yang dianggap, udahlah. Gak penting bangetnya itu sama Tuhan. Kalaupun kita kasih persembahan yang cacat, yang pincang hewannya, kurban itu untuk dipersembahkan, gak apa-apanya itu, gak marahnya Tuhan. Bapak Ibu, ini tanda-tanda orang-orang yang sudah mulai skeptis, menganggap biasa saja hidup di dalam Tuhan. Sekarang mari coba kita cek. Adakah di antara kita merasakan gejala-gejala seperti bangsa Israel ini? Kita udah mulai skeptis, udahlah, gak akan selesainya sekolahku ini. Sudahlah, gak akan bisa lagi berubah keluargaku. Sudahlah, gak akan ada lagi pengharapan aku bisa bekerja. Sudahlah. Itu tanda-tanda kita sudah mulai tidak punya pengharapan. Bapak Ibu, hati-hati. Itu tanda yang dilakukan umat Tuhan jahat kepada Tuhan. Tapi ingat, sekalipun umat Tuhan itu jahat, Tuhan tetap mengasihi mereka. Dari mana kita tahu? Slide berikutnya. Kita mau belajar tentang apa bukti Tuhan mengasihi umatnya dengan cara yang adil.
Inilah rahasia yang mau kita lihat dalam kitab Maleakhi ini. Kitab Maleakhi ini sebuah kitab sejarah yang di dalamnya berisikan tentang bagaimana itu menjadi satu pengingat bagi umat Tuhan. Kenapa kitab ini harus dituliskan? Supaya umat Tuhan yang sudah dibebaskan dari pembuangan, mereka ingat sejarah mereka. Mereka ingat latar belakang mereka. Mereka ingat bagaimana dulu nenek moyang mereka. Dan ini penting bagi kita. Coba kita renungkan. Yang pertama, Tuhan mengatakan dengan caranya yang adil, aku mengasihi kamu. Bapak Ibu, Tuhan mengasihi umatnya, itu jelas dikatakan pada ayat yang kedua. Saya baca untuk kita. Pada ayat yang kedua tadi, Tuhan berkata, aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu saudara Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Kalau kita mendengarkan ini, kita nggak paham. Kita nggak ngerti Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita nggak tahu sejarahnya Esau dan Yakub. Kalau kita mau tahu tentang sejarahnya Esau dan Yakub, maka kita mengerti kenapa Tuhan mengasihi Yakub, membenci Esau. Kenapa? Ada yang tahu sejarahnya? Esau dan Yakub ini abang adik yang di dalam kandungan ibunya, ya, bapaknya Ishak, ini sudah ada tanda di dalam kandungan ibunya. Maka yang pertama kali keluar itu namanya setelah lahir Esau. Badannya berbulu. Coba lihat di samping kita, siapa yang badannya berbulu? Itu bukan Esau. Tapi orang-orang yang memang ada lahirnya dia badannya berbulu. Bukan berbulu sih, berambut halus. Kalau berbulu nanti kesannya sama dengan burung atau hewan unggas gitu ya. Dan yang kedua lahir itu adalah Yakub. Bedanya di mana? Esau ini seorang abang yang suka melakukan kegiatan-kegiatan berburu. Dia suka berburu binatang dan pergi meninggalkan rumah. Sedangkan Yakub ini adalah anak kedua, anak bungsu atau sering disebut anak syapudan. Anak syapudan biasanya banyak mau, betul enggak? Makanya Yakub ini banyak kali maunya, mau berkat aja dia. Mau dia semua. Dan mamanya itu sangat dekat sama dia. Dia suka sekali masak karena dia tiap hari lihat mamanya masak. Makanya dalam kisah Esau dan Yakub kita tahu keseharian dari Yakub itu adalah berladang. Berladang kemudian masak. Apa yang dia masak? Sup kacang merah. Atau orang Manado bilang ini sup brenebon. Tahu sup brenebon Bapak Ibu? Sup kacang merah. Dan itu nikmat sekali. Coba bayangkan pulang berburu, berangkat pagi, pulang petang, gak dapat apa-apa. Kelaparan. Dan ini membuat emosi Esau memuncak. Marah. Tidak dapat buruan untuk dibawa. Tidak dapat hasil untuk ditunjukkan sama bapaknya. Tidak dapat hasil untuk memperlihatkan kebanggaannya. Dia marah, dia kecewa sama hidupnya. Pesimis. Sekali lagi, kitab Maleakhi mau memberikan gambaran siapa itu Esau. Orang yang pesimis. Yang kedua, Yakub suka masak dan kemudian itu dia pakai untuk memberikan satu nilai tambah bagi dirinya. Pulanglah Esau berburu. Kemudian Esau merasa ada harum semerbak yang membuat dia pengen mengetahui itu siapa yang masak. Ternyata adiknya. Adiknya ini lagi masak dan dia bilang, adikku berikanlah aku sup kacang merah itu. Kira-kira adiknya kasih atau tidak Bapak Ibu? Kasih atau tidak? Mana ada makan siang yang gratis? Hanya ada di Indonesia makan siang yang gratis. Kira-kira apa kata
Yakub, kau mau kacang merah ini bang? Jual dulu hak kesulunganmu. Kenapa kata yang dipakai jual? Ini adalah sebuah karakter, gambaran orang yang mau cari untung. Kata jual itu mau menggambarkan dia selalu mau mendapatkan sesuatu dengan untung rugi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata Esau tidak menganggap penting bagi dia anugerah kesulungan. Tidak menganggap penting bagi dia apa itu hak kesulungan. Makanya dia dengan gampang berkata, oh kau hanya mau hak kesulungan. Ya sudah, samamu itu hak kesulungan. Berikan aku semangkuk sup kacang merah itu. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Yakub menerima hak kesulungan abangnya. Esau menjual hak kesulungannya. Kenapa Tuhan benci sama Esau? Karena Esau menjual anugerah. Hak kesulungan itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada anak-anak manusia. Coba ingat di perjanjian baru, siapa yang menjual Tuhan? Siapa yang menjual Tuhan dengan 30 keping perak? Judas Iskariot. Makanya karakter orang yang menjual anugerah, karakter orang yang menganggap remeh anugerah, karakter orang yang tidak mau peduli dengan anugerah, itu adalah orang yang tidak disukai Tuhan. Dia pengkhianat. Makanya Yudas itu mengkhianati anugerah. Padahal dia sudah dipilih. Dia ditetapkan sebagai salah satu rasul untuk menjadi utusan Tuhan. Sedangkan Esau dengan gampangnya menjual itu sehingga Tuhan benci sama Esau. Itulah kenapa Maleaki bilang, aku mengasihi Yakub, tapi aku membenci Esau. Kenapa? Karena Esau itu gambaran karakter umat yang tidak menghormati Tuhan. Maka kemudian dari sini kita bisa belajar bahwa umat Tuhan yang dikasih anugerah, dibebaskan dari Babel, mereka tidak menggunakan itu sebagai kesempatan mengucap syukur. Justru mereka menyia-nyiakan itu dengan acuh tak acuh, beribadah tidak hormat, memberi persembahan dengan cemar. Itulah yang Tuhan benci dari umat Israel. Dalam slide berikutnya, kita mau melihat apa yang mau firman Tuhan ini sampaikan Bapak Ibu bagi kita. Apa yang mau firman Tuhan ini tunjukkan sama kita. Hati-hati, sikap skeptis itu sering sekali kita alami. Sikap skeptis, pesimis, apatis, itu sering sekali kita alami. Ada anak sekarang udah apatis, udah skeptis sama orang tuanya. Kenapa kau enggak pulang-pulang? Dia enggak jawab. Kau enggak rindu pulang sama orang tuamu? Dia diam. Udah berapa tahun kau merantau, Dek? Ngapain aku pulang, Amang? Orang tua aku juga enggak suka sama aku. Bapak Ibu, ada berapa banyak anak-anak sekarang skeptis sama orang tua? Gak punya lagi satu kerinduan kepada orang tua. Ada banyak orang tua skeptis sama anaknya. Sampai istrinya bilang, Pak, teleponlah anak kita itu. Udah gak pulang-pulang dia. Loh mati sih. Mau deng mulak. Mau dang oleh mana mulak? Bapak subuh di sini. Ada banyak orang tua sekarang skeptis sama anak-anaknya. Ada banyak sekarang suami skeptis sama istrinya.
istrinya nggak pulang-pulang, senang kali dia. Inang pernah lihat begitu? Enggak. Kalau Inang nggak pulang dicari atau enggak? Dicari ya. Kalau nggak dicari apa yang terjadi? Selesai bilang. Ada sekarang pasangan-pasangan sudah mulai skeptis. Gak peduli lagi dia sama suaminya. Kenapa? Karena sudah hambar. Jangan dong berasa inna. Gak ada lagi amang rasaku melihat pasanganku. Terus aku bertanya, rasa apa Inang? Saya bilang, rasa yang dulu pernah ada amang, dia bilang. Udah gak ada lagi. Emang rasa yang dulu itu rasa apa? Ya itulah amang, aku pun bingung, dia bilang. Rasa apa yang dulu pernah ada Bapak Ibu dalam diri kita sebagai pasangan? Rasa hasrat kedagingan atau rasa yang disebut dengan kasih Allah? Kemarin kami baru melakukan bimbingan konseling pernikahan. Dan kami belajar dari pasangan yang mau menikah ini. Saya tanya kepada mereka, kenapa kalian mau menikah? Karena katanya mereka sudah belajar menguji cintanya karena mereka sebelumnya sudah menjalin hubungan, tapi hubungan mereka itu gak ada ujungnya, gak ada kejelasannya. Sehingga itulah yang membuat mereka memutuskan untuk semakin saling mengenal dan untuk serius melanjutkan hubungan di dalam kasih Tuhan. Terus saya tanya kedua calon tersebut, jadi Amang dan Inang sudah yakin Amang dan Inang ini adalah pasangan yang akan dipertemukan atau yang dipanggil Tuhan untuk diberkati? Mereka diam. Amang sudah yakin, diam. Inang sudah yakin, diam. Saya ajukan satu pertanyaan. Apa buktinya Amang sudah yakin ini menjadi calon istri, dan apa buktinya Inang yakin dia menjadi suami? Saya tanya, apakah Amang sampai hari ini mendoakan calon Amang? Jawabannya belum. Saya tanya calon perempuan, apakah Inang mendoakan calon suami Inang? Jawabannya belum. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, bagaimana cara kita mengenal pasangan kita? Cara kita mengenal pasangan kita, apakah pasangan kita itu masih menjadi penting di dalam hidup kita atau tidak? Maka saya katakan kepada mereka, mendoakan pasangan, menjalin cinta kasih dengan pasangan, bukan nanti setelah diberkati. Tapi mulai sekarang Amang bergumul, Inang bergumul, Tuhan benarkah dia yang akan kau jadikan penolong dan pendamping hidupku? Maka kemudian kami masuk ke dalam materi dari pokok-pokok pemahaman iman GKPI. Siapa itu keluarga? Keluarga itu adalah laki-laki dan perempuan yang dipersatukan oleh Allah dan mereka menjadi satu daging di dalam roh Allah. Amang tahu artinya satu daging? Saya bilang. Inang tahu artinya satu daging? Satu daging itu artinya apa? Saya ajak membaca Kejadian 1 ayat 27. Kemudian Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Kemudian laki-laki dibuatnya tertidur dan diambilnyalah tulang rusuk dari laki-laki, dibentuklah perempuan. Kemudian saya tanya, Amang, siapa itu perempuan? Maka Amang tersebut menjawab, tulangku Amang, tubuhku. Amang sudah mengerti berarti bahwa Inang ini adalah bagian dari tulang rusuk Amang? Sudah. Saya tanya, waktu Amang dekat sama dia, emang bergetar rupanya tulang rusuk Amang? Kalau kita bilang dia pasangan kita, maka ketika kita melihat pasangan kita itu, kita bergetar.
Kenapa bergetar? Karena ada rasa cinta kasih. Bukan hambar. Kalau kita melihat pasangan kita hambar, berarti dia bukan tulang rusuk kita. Terus saya bilang, Amang tahu apa kejadian yang di Tangerang? Ada suami memutilasi istri. Terus saya tanya sama mereka, kenapa ada suami memutilasi istri? Karena dia sudah tidak punya rasa takut sama Tuhan. Kalau laki-laki punya rasa takut sama Tuhan, dia nggak akan berani melukai istri, karena istri itu adalah tubuhnya sendiri, dagingnya sendiri. Maka saya tutup kemarin konseling itu, kalau Amang dan Inang sudah mengerti ini firman Tuhan, belajarlah saling mengasihi dan saling mendoakan. Bapak Ibu, ini tanda, ini satu peringatan. Banyak orang skeptis sama keluarganya, banyak orang skeptis sama pasangannya, banyak orang skeptis sama masa depannya, banyak orang skeptis dengan relasinya. Tuhan mau ingatkan kita, jangan seperti orang Israel yang tidak punya pengharapan. Tapi Tuhan mau bilang, peganglah kebenaran. Kenapa? Karena ternyata kita ini ada, sebagaimana kita ada. Itu bukan karena kita yang memilih mau jadi orang Kristen. Kita ini menjadi jemaat Tuhan bukan karena kita yang mau menjadi jemaat GKPI Depok. Mau menjadi jemaat GKPI, bukan. Tapi kita percaya itu anugerah Tuhan yang diberikan. Maka kita dipilih Tuhan. Kalau kita sudah dipilih, bersyukurlah dalam anugerah itu. Itulah yang Tuhan mau sampaikan kepada bangsa Israel lewat Nabi Maleaki. Dan hal yang sama diulangi Tuhan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 16. Mari Bapak Ibu kita baca. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Ini menjadi satu hal yang menyadarkan kita siapa kita ini di hadapan Tuhan. Yohanes 15 ayat 16, jikalau kita sudah menemukannya kita katakan amin. Mari kita baca dengan tanda baca yang baik. 2, 3, ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya. Jangan skeptis, jangan pesimis, jangan apatis. Gak ada gunanya aku omong pendeta gereja. Makanya ada banyak orang sekarang dia pesimis, gak percaya lagi dia kalau datang beribadah dia akan disegarkan, dia akan diberkati, dia akan dimampukan Tuhan melewati gelombang hidup. Jangan skeptis Bapak Ibu. Kita ini bukan kita yang memilih Tuhan, tapi kita ini dipilih Tuhan. Kalau kita percaya kita dipilih Tuhan, apa yang kita minta itu akan berkenan kalau kita ingat anugerah Tuhan. Jangan kayak Esau. Dikit-dikit sinis, jual hak kesulungan. Jangan sampai kita menjual iman kita ini hanya karena akana perlu di ngoluon. Sebentar itu. Tapi apa yang harus kita lakukan? Slide terakhir, ini firman Tuhan yang mau menguatkan kita. Sama-sama kita mau mengucapkannya, fokus dan pegang firman Tuhan, 2, 3 ya. Fokus dan pegang firman Tuhan. Sekarang katakan itu kepada yang di kiri dan kananmu. Fokus dan pegang firman Tuhan. Iya. Banyak orang sekarang gak fokus lagi dalam tujuan hidupnya. Banyak orang sekarang gak tahu lagi dia kemana tujuan hidupnya. Setiap hari dia hanya sibuk mencari. Dia lupa untuk apa semua itu. Bapak Ibu, jangan salah fokus kita. Fokus kita bukan untuk hidup di dunia. Hidup di dunia ini dikasih Tuhan itu ditambahkan.
Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Dungi tambaon nakaundeng. Jadi cari dulu kerajaan Allah, itu fokus. Tapi fokus kita bisa berubah kalau kita nggak pegang firman. Fokus ini bisa berganti kalau kita nggak punya dasar. Inilah kenapa firman Tuhan ini mau mengingatkan cara Tuhan mengasihi kita. Kita harus fokus kepada apa yang Tuhan sudah tunjukkan. Cara Tuhan mengasihi kita, kita harus fokus kepada apa yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita. Ini yang penting. Kenapa? Karena kita kadang-kadang lupa. Asyik kita memikirkan segala sesuatu di dunia ini, besok dipanggil pulang. Asyik kita kerjakan sesuatu hal untuk di dunia ini, besok dipanggil pulang. Bapak Ibu, fokus kita tetap harus tertuju kepada Tuhan. Itulah anugerah, itulah kasih karunia. Maka apapun yang kita hadapi, kesulitan, pergumulan, hal yang mau kita rindukan, ketika kita terjatuh, kita nggak akan sia-sia. Kita nggak akan binasa. Kenapa? Karena Tuhan menunjukkan kasih-Nya itu kepada kita. Ini pentingnya bagi kita. Saya sengaja kutip supaya fokus kita itu benar-benar tertuju kepada firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 9. Sama-sama kita baca. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup. Itu adalah cara Tuhan mengasihi kita. Supaya kita hidup, Dia utus anaknya. Pertanyaannya, sesudah kita hidup, kita nggak punya pengharapan. Sesudah kita hidup, kita pesimis. Sesudah kita hidup, kita skeptis. Nggak kita anggap lagi penting hidup ini. Nggak kita rayakan lagi hidup ini dengan penuh sukacita. Akhirnya apa? Kita menjadi tidak punya gairah dan semangat. Jangan. Itu seperti Esau dan Yudas. Orang yang gak punya pengharapan, dia akan mengalami keterpurukan. Lama-lama penyesalan, lama-lama bunuh diri. Makanya meninggalnya Yudas itu mengerikan. Kenapa? Karena dia tidak lagi melihat yang berharga dalam dirinya. Yang berharga hanyalah keping perak. Maka orang yang menganggap lebih berharga cuan, lebih berharga benda, materi, dan semua yang ada di dunia ini, itu membuat kita akan ada di ujung keterpurukan. Tapi orang yang melihat Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, kita akan mengerti bagaimana kita dikuatkan dan disertai. Bapak Ibu, menutup renungan ini, saya mau menceritakan ada seorang yang kemudian dengan cara dia menciptakan atau merumuskan yang disebut dengan logoterapi, dia mampu melewati masa-masa yang sulit dalam kamp penyiksaan yang terjadi di Jerman. Namanya adalah Viktor Frankl. Dia disebut dengan seorang psikolog ahli logoterapi. Dia disiksa, dianiaya, sampai semua orang yang disiksa itu pelan-pelan mati dalam kamp penyiksaan itu. Tapi Viktor ini, dia hanya bawa selembar sobekan dari kitab suci. Selembar sobekan kitab suci ini disimpan di saku jaketnya. Setiap malam habis kerja, dipukul, disiksa, dia ambil sobekan kertas itu, dia baca. Dia gulung, dia simpan. Besok kerja paksa, disiksa. Setiap hari, setelah selesai malam, dia baca. Bapak Ibu,
semua orang-orang yang seperti dia mati kemudian dibuang, mati dibuang. Tapi Viktor Frankl setiap hari, setiap kali dia baca sobekan kitab suci itu, dia semakin bersemangat, dia semakin bergairah. Rasa sakit di tubuhnya itu, beban kerjanya itu dalam penyiksaan itu, kok enggak membuatnya lemah. Justru dia kok enggak merasakan apa-apa di tubuhnya setiap kali dia baca sobekan kitab suci itu. Kemudian begitu bebas dari kem penyiksaan itu, dia kemudian menolong banyak orang, kemudian dia membuat buku dan mengajar. Terkenallah apa yang diungkapkan oleh Viktor Frankl itu sebagai logoterapi. Apa itu logoterapi? Logoterapi itu adalah kita harus bisa memaknai sesuatu yang bisa memberi semangat bagi kita. Kita harus memaknai sesuatu yang bisa memberi pengharapan bagi kita. Kita harus memaknai sesuatu yang bisa membuat kita melangkah pelan-pelan menuju kepada kehidupan yang lebih bermartabat. Itulah logoterapi. Maka apa logoterapi orang Kristen? Logoterapi orang Kristen itu adalah salib. Pandanglah salib Kristus setiap kali engkau tidak semangat. Pandanglah salib Kristus setiap kali kau terpuruk. Pandanglah salib Kristus setiap kali engkau terjatuh. Maka kalau engkau terjatuh, lemah dan tak berdaya, engkau akan merasakan kekuatan Tuhan mengalir dalam hidupmu. Kenapa? Karena Tuhan bicara lewat 1 Yohanes 4 ayat 13. Tuhan sudah memilih kita, Dia tinggal dalam kita karena Ia telah mengaruniakan roh-Nya kepada kita. Berarti ada roh Tuhan menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Maka supaya kita hidup dalam roh Tuhan, maka ingatlah, fokus kepada Tuhan, jangan persoalan hidupmu. Dan pegang firman Tuhan, itu menguatkan kehidupanmu. Saya mau ajak kita melakukan satu logoterapi dengan bernyanyi. Logoterapi itu bisa dilakukan dengan bernyanyi atau meditasi, supaya memusatkan hati dan pikiran kita untuk fokus kepada sumber kekuatan, bukan pergumulan dan persoalan. Logoterapi ini kita pakai dalam lagu Klik 38, Bang Jos. Mari kita menyanyikan lagu ini. Tuhan menetapkan langkah orang. Bapak Ibu, siapapun yang engkau yang sedang terjatuh, entah ekonomimu, entah keluargamu, apapun itu, pegang tangan Tuhan. Mari kita bernyanyi. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terdepan, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terdetak, sebab Tuhan menopang. Refren, tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai
berdoa. Tuhan, peganglah tangan kami, supaya kami melihat Tuhan, menolong kami, supaya kami jangan fokus kepada persoalan hidup kami, supaya kami jangan fokus kepada pergumulan kami, supaya kami tidak terjatuh dalam realitas yang membuat kami terpuruk. Tetapi firman-Mu menuntun kami, Engkau mengasihi kami dan semua orang yang percaya kepadamu. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu, agar tetap senantiasa mengarahkan pandangan mereka dan berpegang pada firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami, karena kami tahu beratnya pergumulan hidup sering membuat kami terjatuh. Persoalan anak-anak, persoalan keluarga, persoalan saudara, harapan-harapan yang belum terjawab, pergumulan-pergumulan yang terus kami hadapi, seringkali membuat kami jatuh. Kami tidak punya pengharapan. Tuhan, tolong kami. Pegang tangan kami, karena Engkau mengasihi kami. Dalam rasa syukur Tuhan kepadamu, kami mohon agar Tuhan berkenan memberkati seluruh jemaat Tuhan di dalam pekerjaan dan usaha mereka, agar mereka senantiasa melihat Tuhan, fokus kepada janji pemeliharaan Tuhan. Dan bersyukur untuk setiap jemaat keluarga yang berulang tahun pernikahan. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Penatua Freddy Purba, Ibu Yuniasi Berutu. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Penatua Mangerbang Siregar, Ibu Agnes Siska Hasibuan. Kami berdoa untuk Bapak Triyono Manurung, Ibu Meliana Syahaan. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Haris Yohanes Sitompul, Ibu Junita Gultom. Keluarga Bapak Alfian Putra Nenggolan, Ibu Kartini Simbolon. Tuhan, Engkau yang mempersatukan mereka. Engkau yang membentuk mereka menjadi keluarga yang diikat di dalam kasih-Mu. Maka sertai Tuhan, bimbing mereka, agar mereka terus hidup menjadi keluarga-keluarga yang senantiasa tetap setia kepada Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu bagi jemaat-Mu yang berulang tahun di hari kelahiran mereka. Kami berdoa untuk anak Tuhan Johan Trimulya Sinurat, untuk Ibu Malianti Silalahi, untuk Ibu Friska Manalu, untuk Ibu Jenny Sihombing, Bapak Joshua Leonardo Lumban Tobing, Ibu Tiomas Esterlita Huta Barat, Ibu Mary Tanjung, dan Saudara Rokhaya Kemala Nababan. Tuhan, Engkau yang menambahkan umur panjang kepada mereka. Maka kami percaya itu bukti Tuhan memelihara, Tuhan mengasihi mereka. Maka biarlah Tuhan, Engkau yang terus menggenapkan limpah syukur-Mu di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tetap terus berpengharapan di dalam semua kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan-Mu yang dapat kami syukurkan. Kami serahkan hidup kami sepekan ke depan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhanlah yang menyertai kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.